Assalamualaikum. Semoga hari ini kita selalu sehat dan ceria ya. Amin. Yuk, dukung dulu channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ya. Dan jangan lupa aktifin juga loncengnya agar kamu nggak ketinggalan kisah seru lainnya. Musim hujan tahun itu membawa banyak berita duka. Salah satunya datang dari sebuah desa kecil di Bantul, Yogyakarta. Tanah longsor hebat menelan rumah-rumah, menghanyutkan harapan, dan menyisakan luka yang dalam di hati penduduk. Berita itu sampai ke telinga Aisyah, seorang dokter muda lulusan terbaik sebuah universitas ternama. Hidupnya selama ini penuh kesibukan di rumah sakit besar. Tapi datang sebuah permintaan untuk menjadi tenaga medis ke lokasi bencana. Hatinya pun tergerak. Tanpa ragu, Aisyah mendaftar. Ia merasa ini waktunya untuk mengabdi, mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Sampai di Bantul, suasana langsung menghantam perasaannya. Jalanan berlumpur, reruntuhan di mana-mana, dan wajah-wajah letih yang dipenuhi kesedihan. Aisyah mendirikan posko kesehatan darurat bersama tim kecil. Setiap hari, ia merawat luka, menghibur anak-anak, memeluk para ibu yang kehilangan segalanya. Di tengah kepenatan itu, Aisyah bertemu seorang pria sederhana bernama Arfan. Ia adalah relawan lokal, seorang driver Gojek di kesehariannya. Arfan tidak punya latar belakang medis, namun semangatnya melayani membuatnya menjadi tangan kanan Aisyah. Ia membantu mengangkat pasien, membagikan makanan, bahkan terkadang sekedar menjadi telinga untuk mendengarkan keluhan. Pertemuan mereka awalnya biasa saja, hanya obrolan singkat di sela kesibukan. Tapi hari demi hari, perhatian Arfan yang tulus membuat Aisyah merasa nyaman. Ia selalu ada saat Aisyah kelelahan, menyuguhkan teh hangat, membawakan selimut saat malam mulai dingin, atau sekedar tersenyum menyemangatinya. Dalam kerendahan hatinya, Arfan menyimpan kesedihan masa lalu. Ia ditinggal kekasihnya, dan sejak itu ia enggan memulai percintaan yang baru. Aisyah pun mulai menceritakan tentang hidupnya yang penuh tekanan di Jakarta, tentang mimpinya sederhana, hidup tenang, membantu orang lain, dan menemukan seseorang yang bisa mencintainya apa adanya. Malam-malam di posko, di bawah lampu-lampu redup dan suara jangkrik, mereka sering berbincang. Perlahan, benih-benih cinta tumbuh di antara luka-luka itu. Tanpa mereka sadari, kedekatan itu membentuk jalinan yang lebih kuat dari sekedar kerjasama. Waktu sudah berjalan 2 bulan, kondisi di Bantul pun mulai membaik. Relawan banyak yang kembali ke kota asal, termasuk Aisyah. Namun, hatinya tertinggal. Arfan mengantar Aisyah ke bandara. Di sana, di bawah langit mendung, Aisyah berpamit kepada Arfan. "Aku akan kembali," bisiknya. Arfan mengangguk, menahan air mata. Tak butuh waktu lama. 2 bulan setelah kembali ke Jakarta, Aisyah mengundang Arfan ke ibu kota. Ia ingin memperkenalkannya kepada keluarganya. Meski dengan canggung dan sederhana, Arfan diterima. Aisyah tidak peduli dengan latar belakang Arfan. Baginya, cinta adalah tentang ketulusan, bukan status. Mereka menikah sederhana, hanya dihadiri keluarga dan sahabat dekat. Aisyah tetap bekerja sebagai dokter, sedangkan Arfan bergabung sebagai driver transportasi online di Jakarta. Kadang mengantar pasien Aisyah ke rumah sakit. Hidup mereka sederhana, penuh canda tawa, penuh dukungan satu sama lain. Namun, takdir berkata lain. Beberapa bulan setelah menikah, Aisyah mulai merasa sering kelelahan, batuk tak berkesudahan, dan nyeri di dadanya. Awalnya ia abaikan, tapi saat kondisinya semakin parah, Arfan memaksanya untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya menghantam mereka seperti longsor kedua dalam hidup ini. Kanker paru-paru stadium lanjut. Aisyah terdiam lama di ruang dokter. Arfan menggenggam tangannya erat, mencoba kuat. Tapi malam itu, di rumah kecil mereka, Aisyah menangis di pelukan Arfan. Sesenggukan penuh ketakutan dan rasa tak percaya. Sejak saat itu, hidup mereka berubah. Arfan berhenti bekerja penuh waktu untuk menemani Aisyah ke setiap sesi kemoterapi. Ia menjadi perawat pribadi Aisyah, menyiapkan makanan, membacakan buku, dan kadang hanya duduk diam menggenggam tangannya saat rasa sakit menyerang. Hari-hari itu berat. Rambut Aisyah rontok, tubuhnya mengurus. Namun cintanya kepada Arfan justru semakin dalam. Dalam rasa sakitnya, Aisyah sering berkata, "Kalau hidup ini cuma sebentar, aku bahagia bisa menjalaninya bersamamu." Arfan membalasnya dengan pelukan, "Aku akan ada di sini
Sampai kapanpun kamu butuh aku. Aisyah mulai menulis surat-surat kecil untuk Arfan. Setiap kali ia merasa cukup kuat, ia menulis tentang cintanya, tentang mimpinya, tentang rasa syukur pernah bertemu Arfan di tengah bencana itu. Sampai akhirnya, suatu malam setelah berbulan-bulan berjuang, Aisyah berpulang. Di ranjang sederhana mereka, dalam pelukan Arfan, dengan wajah damai, Arfan menangis sejadi-jadinya. Namun ia tahu, Aisyah sudah tak lagi merasakan sakit. Ia memeluk tubuh kecil itu erat-erat, seolah tak ingin melepaskan. Pemakaman Aisyah penuh pelayat. Warga Bantul yang pernah mengenalnya pun datang, menabur bunga, dan membacakan doa. Semua mengenang Aisyah sebagai sosok penuh cinta, yang bahkan dalam sakitnya pun masih memikirkan orang lain. Arfan kini hidup seorang diri. Namun setiap malam, ia membaca surat-surat kecil yang ditinggalkan Aisyah. Dan dalam setiap bait surat itu, Aisyah selalu berpesan, cinta itu bukan tentang seberapa lama kita bersama, tapi seberapa tulus kita menjalani setiap detiknya. Arfan tersenyum, menatap langit malam, membayangkan Aisyah di antara bintang-bintang. Ia tahu, cintanya tidak berakhir. Ia hanya berubah bentuk menjadi kenangan abadi yang tak akan pernah hilang.